Alah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yang namanya neraca pembayaran atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan balance of payment. Neraca pembayaran itu adalah salah satu sumber informasi penting di dalam perekonomian suatu negara, sering disebut sebagai data vital ekonomi ya. Karena itu pemahaman kita tentang bagaimana yang maksudnya neraca pembayaran dan komponen-komponennya apa serta dampaknya terhadap perekonomian itu sangat penting untuk kita pahami. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan balance of payment itu adalah boleh dikatakan sebagai satu catatan sistematis. Tentang apa? Tentang transaksi moneter yang dilakukan antara penduduk satu negara dengan negara lain. Jadi, neraca pembayaran itu boleh disebut sebagai catatan transaksi antara penduduk dengan pihak lain di luar negara tersebut. Nah, karena merupakan catatan, maka biasanya selalu ditetapkan periodenya, biasanya 1 tahun, gitu ya, atau triwulan. Nah, apa yang ada di dalam neraca pembayaran itu adalah semua transaksi ya, semua transaksi baik itu dilakukan oleh individu, oleh perusahaan, ya, oleh negara yang terkait dengan transaksi ekonomi. Tolong diingat, ini transaksi ekonomi. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang neraca pembayaran, maka dia akan menjadi sarana untuk memonitor tentang arus keuangan, ya, arus dana di dalam satu perekonomian. Jadi dana dari luar negeri itu masuk atau keluar. Nah, itulah yang disebut dengan neraca pembayaran. Nah, masuk dan keluarnya dana ini sebenarnya mencerminkan juga bagaimana implikasi maupun posisi di keuangan satu negara. Nah, kenapa demikian? Karena tidak semua transaksi itu selalu berimbang. Contohnya, kita membeli dan menjual tidak selalu sama. Ekspor dan impor tidak selalu sama. Nah, karena itu dalam memahami yang namanya neraca pembayaran, maka kita bisa melihat bagaimana posisi itu dari keadaan surplus atau defisitnya. Berapa banyak dana keluar dan berapa dana masuk. Nah, kalau suatu negara itu menjual lebih banyak, berarti dia dapat duit lebih banyak masuk. Maka disebut negara tersebut mengalami surplus. Sebaliknya, kalau impornya lebih banyak, maka yang terjadi adalah kita harus membayar lebih banyak daripada yang kita terima dari luar. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita bicara tentang neraca pembayaran itu ya sebenarnya seperti akuntansi debit kredit itu. Karena itu dalam membahas itu biasanya juga disebut dengan yang namanya entry, double entry, debit dan kredit. Transaksi disebut kredit adalah ketika mendapatkan pembayaran.
transaksi disebut debit ketika kita harus melakukan pembayaran. Nah, tadi sudah disinggung sedikit bahwa neraca pembayaran suatu negara itu adalah termasuk data utama atau data vital bagi suatu negara. Kenapa neraca pembayaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena ini akan memberi informasi kepada kita apakah suatu negara itu memiliki posisi keuangan atau posisi ekonomi yang kuat atau tidak. Nah, kalau negara itu memiliki surplus yang cukup banyak, maka dia akan cenderung menjadi negara yang punya kekuatan ekonomi. Nah, implikasi lain yang penting adalah ketika surplus dan atau defisit neraca pembayaran itu juga akan berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang di suatu negara tersebut. Kalau ekspornya banyak, maka nanti yang terjadi adalah mata uangnya akan terdepresiasi. Tapi sebaliknya ketika defisitnya banyak, maka yang terjadi adalah nanti ada terjadi depresiasi. Jadi ketika mengalami surplus, mata uang cenderung mengalami depresiasi, sementara mengalami apresiasi, sementara kalau defisit cenderung mengalami depresiasi. Nah, karena itu, karena pentingnya neraca pembayaran atau ekonomi atau perdagangan internasional ini, maka informasi tentang posisi neraca pembayaran itu menjadi informasi dasar dalam pengembangan kebijakan fiskal maupun kebijakan perdagangan internasional suatu negara. Nah, karena itu neraca pembayaran suatu negara itu akan menjadi informasi yang penting di dalam kita menganalisa ekonomi suatu negara atau kekuatan ekonomi suatu negara. Kita bisa melihat bahwa ketika satu negara, katakanlah kita bicara tentang China, maka kita bisa bilang bahwa mereka ekspornya bagus sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa negara tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang lumayan bagus. Nah, karena itu kita perlu paham betul tentang neraca pembayaran sebagai sarana untuk melihat apakah satu negara punya kekuatan ekonomi yang cukup atau tidak. Nah, setelah ini kita akan melihat yang namanya komponen-komponen dalam neraca pembayaran itu apa. Yang paling pertama itu tentu neraca perdagangan atau sering disebut dengan istilah current account. Apa ini? Ini mencatat tentang perdagangan barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain. Jadi neraca perdagangan itu komponennya adalah barang dan jasa. Dan kalau di Indonesia yang perlu Anda perhatikan adalah selain barang dan jasa ini biasanya kita membagi juga yang namanya minyak dan non-minyak. Jadi untuk barangnya itu migas dan non-migas. Itu biasanya di dalam sistem kita itu statistiknya seperti itu. Yang berikutnya adalah neraca modal. Apa neraca modal itu? Ini terkait dengan transaksi permodalan antara satu negara dengan negara lain. Nah, apa ini? Nah, kalau kita bicara tentang transaksi modal, itu berarti kita bicara tentang katakanlah pembelian aset-aset ya, yang
dilakukan oleh satu negara atau perusahaan dari negara lain atau perusahaan kita di luar negeri. Karena itu kita bicara tentang ini, biasanya kita bicara masuk juga yang namanya pembelian atau penjualan aset-aset dan sebagainya. Ini namanya capital account. Kalau yang tadi perdagangan ya, ini ada yang disebut maksudnya tadi masuk ke neraca dagang. Nah, perlu juga dicatat bahwa di dalam neraca dagang tadi ada transaksi yang sifatnya unilateral. Itu adalah transaksi yang satu arah saja. Contohnya adalah kalau orang Indonesia dapat sumbangan dari luar negeri, maka itu masuk kategori pada unilateral. Dan itu biasanya kalau kaitannya dengan barang, itu termasuk ke neraca perdagangan. Nah, terkait dengan capital account, rekening modal tadi, perlu diingat bahwa kalau kita hutang, gitu ya, hutang piutang dengan pihak lain di luar negeri, baik dilakukan oleh swasta maupun negara, itu punya dampak terhadap neraca modal. Termasuk juga yang namanya investasi. Jadi kalau diberikan diinvestasikan di satu negara, maka ini masuk pada neraca modal. Nah, itulah yang namanya capital account. Yang berikutnya yaitu financial account atau rekening yang terkait dengan keuangan. Nah, ini biasanya adalah kaitannya dengan masalah investasi, ya, investasi, pendirian usaha bersama, ataupun PMA yang masuk itu masuk ke area ini, ya, financial account. Memang kadang-kadang antara financial account dengan capital account itu saling terkait, gitu ya, terkait. Nah, tapi perlu diingat bahwa ini tadi lebih banyak kalau financial account itu arahnya kepada yang namanya financial asset, ya, lebih banyak kepada financial asset. Nah, mengingat tadi kita juga sudah sedikit bahas tentang neraca ini, neraca pembayaran tadi, yang perlu juga menjadi perhatian adalah yang namanya financial account tadi, ya. Nah, kalau financial account itu tadi rekening neraca keuangan itu tadi lebih banyak kaitannya dengan kalau kita katakanlah PMA gitu ya, direct investment, portofolio maupun investasi portofolio itu masuk ke financial account, ya. Nah, tetapi kalau ada pembelian orang Indonesia membeli katakanlah rumah atau tanah, aset tetap itu masuknya ke yang namanya capital account. Nah, memang ini agak agak, makanya tolong diperhatikan dengan bagus ya. Nah, di financial account tadi sudah. Nah, ini Indonesia itu yang menarik adalah ke neraca perdagangan kita ini defisit ya sekarang ini. Kita agak mengerikan bangsa ini, ternyata kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Itu baru terjadi kira-kira 10 tahun terakhir inilah, ya. Nah, itu kita mengalami ini satu yang
perlu kita perhatikan dan ini harus ditawaspadai. Nah, yang berikutnya, apa sebenarnya yang bisa mempengaruhi? Nah, karena itu tadi ada komponennya ekspor, impor, dan sebagainya, maka kita sudah bisa pastikan kalau kita, masyarakat kita ini sukanya memakai atau membeli barang-barang impor, ya tentu namanya neraca pembayaran kita akan selalu bermasalah. Yang berikutnya adalah daya saing kita. Kita ini kan tidak relatif sekarang ini daya saing kita ini seperti dihancurkan. Nah, karena apa? Karena gerakan-gerakan yang sebenarnya membuat kita menjadi tidak kompetitif. Contoh paling nyata adalah ketika bicara tentang perburuan, kita ini menjadi sangat bebas. Akibatnya apa? Akibatnya ya sering terjadi gangguan dalam proses produksi, biaya produksinya cenderung naik. Tetapi ini juga kita juga sadar bahwa pemerintah sendiri juga salah. Kenapa? Karena kompetitifnya atau daya saing satu bangsa itu salah satunya adalah dari sisi yang namanya biaya hidup. Nah, sementara kita tahu bahwa makanan itu harga beras naiknya sangat tinggi. Kenapa tinggi? Karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kalau pada zaman dulu katakanlah semua input untuk produk pertanian itu betul-betul disubsidi, maka nanti produk pertanian itu menjadi murah. Jadi walaupun petani menjual beras dengan harga murah, selama biaya produksinya rendah, dia juga masih akan untung. Itu yang penting dipahami. Yang berikutnya adalah nilai tukar. Walaupun nilai tukar kita sekarang ini katakanlah menjadi 14.000 per dolar, tetapi ternyata upah kita juga meningkatnya drastis. Artinya apa? Artinya rupiah yang melemah begitu pesat, tapi tidak diikuti menjadi daya saing yang meningkat. Karena apa? Karena ternyata biaya-biaya di dalam negeri karena terjadinya inflasi menyebabkan kita ini tidak, barang kita juga tidak terlalu murah. Nah, apalagi kita mendengar problem apa ya yang dikenal dengan istilah deindustrialisasi. Coba kita bayangkan dulu yang namanya rungkut industri itu adalah produk pembuat pabrik, pembuat barang-barang. Sekarang dia akan cenderung menjadi sekedar gudang dari barang-barang impor dari Cina. Nah, memang kita menyadari bahwa Cina merupakan kekuatan ekonomi dan pabriknya dunia. Perlu dicatat bahwa sepertiga nilai produk manufaktur di dunia itu ternyata dihasilkan dari. Jadi itu tadi mempengaruhi yang namanya neraca pembayaran kita. Nah, banyak hal yang sebenarnya menyebabkan kita ini perlu perhatian tentang apa itu keseimbangan neraca pembayaran. Apalagi yang paling penting adalah tentu saja defisit terkait dengan neraca barang, neraca perdagangan. Ini mengerikan kita semua karena apa? Ini membuat kita ini jadi bangsa konsumer. Nah, ingat setiap kita mengimpor barang itu sebenarnya telah menyebabkan ekonomi itu mengalami kebocoran. Kenapa? Karena duitnya keluar. Nah, akhirnya putaran di dalam negeri itu berkurang. Nah, itulah bahayanya. Nah, berikutnya kalau sudah defisit ini kita akan menjadi terdepresiasi. Kenapa? Kita terlalu butuh duit lebih banyak untuk memperoleh dolar yang sama. Nah, itu ngeri lagi. Nah, bahaya berikutnya apa? Bahaya berikutnya nanti banyak produk-produk ataupun aset-aset perusahaan di kita akhirnya nanti dikuasai oleh asing. Ini kan kelihatan. Begitu kita mengalami defisit, kita mengalami seperti ini. Ini juga
ini juga terjadi. Ini juga terjadi ketika Amerika saat ini banyak perusahaan-perusahaan Amerika dimiliki oleh orang asing. Bahkan surat utang Amerika itu banyak dibeli Cina, gitu ya. Dan inilah pada akhirnya pertanda bahwa kita mengalami yang namanya kemerosotan daya saing ekonomi. Dan yang paling parah sebenarnya kita mau jujur, orang-orang kaya, orang-orang yang mungkin mendapatkan uang dari cara-cara yang tidak sehat, itu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri sebagai tanda gengsi. Dan itu tentu akan menakutkan kita semua. Nah, karena itu, marilah kita ini produktif. Ya. Jadi siapa saja kita ini sebaiknya menjadi orang yang produktif. Produktif itu apa? Bukan yang menggunakan, tapi yang menghasilkan. Nah, itulah satu hal yang penting yang perlu menjadi perhatian kita semua. Nah, inilah pengantar untuk kuliah terkait topik dengan neraca pembayaran. Dan setelah itu kita nanti akan diskusi setelah Anda membaca dan mendengarkan ini semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.